Alhamdulillah wa syukru lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh ar-rusukh wa zawbatan nasuh wa salahal jasad wal ruh. Alhamdulillah, saya baru selesai sholat Jum'ah. Ada beberapa hikmah pelajaran daripada mengenai uh, seorang imam, tanggung jawab di dalam sisi qiraah, bacaan, ya, bukan dalam hal fikih tapi dalam hal bacaan saja, karena kalau hal fikih banyak hal yang akan lebih lebar, pembahasannya akan lebih lama. Beberapa saja tentang bacaan daripada seorang imam itu punya tanggung jawab, yaitu memperbaiki bacaan, tahsinul qiraah, memperindah bacaan, bukan cuma dalam hal suara. Nah, ini yang kebanyakan seorang imam itu terjebak pada bagaimana suaranya bagus. Banyak orang yang punya suara bagus, karena suara bagus bisa dipakai untuk menyanyi, bisa dipakai untuk puisi, bisa dipakai untuk berbicara, retorika, pidato. Suara suara bagus itu banyak, ya. Termasuk Allah katakan para nabi itu diutus suaranya bagus. Ah, Bacaan-bacaan seorang imam ini mereka punya tanggung jawab, yaitu tajwid, yaitu apa itu tajwid? Tajwid itu diambil dari jayyid. Jayyid itu bagus. Jadi tajwid itu memperbagus, memperindah bacaan. Kesadaran seorang imam itu kebanyakan kurang bahwa mereka ada tanggung jawab memperdengarkan bacaan yang baik kepada makmum. Karena sebetulnya para imam itu banyak yang dipakai dari sisi usia, akan tetapi kesadaran bahwa di belakang itu banyak santri, banyak orang terpelajar, banyak anak kuliahan yang mengerti, yang lebih mengerti ketimbang si imam, ya. Dalam hal ini misalnya saya sebagai seorang si imam sih, saya harus punya kesadaran bahwa di belakang banyak yang lebih paham, banyak yang lebih ngerti. Sehingga memperdengarkan bacaan itu uh, jangan sampai menunjukkan sisi aib bacaan kita kepada orang yang lebih ngerti, lebih paham. Sehingga orang yang lebih paham menyayangkan hal ini. Oh, ini imam kasihan, ini imam sayang banget bacanya begini. Dipakai sebagai si imam, sudah asik sebagai imam, asik sebagai ustadz, asik sebagai khotib, tapi tidak punya tanggung jawab untuk memperbaiki bacaan. Salah satu huruf, saya pernah ingat, salah satu huruf yang sulit, yang paling sulit dalam Al-Quran itu huruf ra. Ya. Jadi ada satu kisah, yaitu Syekh Abdullah Bahaswan itu kesulitan mengucapkan huruf ra. Satu waktu Syekh Abdullah Bahaswan ini gurunya para imam-imam qiraat di Suriah, ya. Jadi di Suriah ada seorang imam namanya Syekh Ahmad Al-Kannas, itu tempat kami belajar di Darul Quran. Ada Syekh Ahmad Al-Kannas, beliau ke Indonesia waktu itu ada hikmahnya, yaitu pada saat terjadi perang di Suriah, beliau dan beberapa ahli-ahli qiraat itu ditampung begitu, disuakakan di Indonesia. Dan alhamdulillah di Indonesia beliau luar biasa bisa hikmahnya menyebarkan ilmu. Nah, pada saat itu hikmahnya adalah orang-orang bisa belajar tahsinul qiraah dari bukan cuma seorang dosen, tapi orang-orang yang sudah punya universitas dalam hal qiraah. Ini luar biasa. Syekh Ahmad Al-Kannas punya guru namanya Syekh Abdullah Bahaswan. Apa ceritanya? Suatu waktu Syekh Abdullah Bahaswan ini sudah talqin, sudah setor kepada gurunya, yaitu khatmul qiraah, khatam Quran. 30 juz hatam. Artinya hatam di sini bagi seorang hafiz bukan hatam Quran baca, tapi hatam Quran setor kepada gurunya. Dapat ijazah dari gurunya. Sudah hatam Quran 30 juz kecuali illa harfur ra. Kecuali huruf ra. Wah, ini unik. Sudah hatam 30 juz kecuali huruf ra. Di ijazahnya ditulis begitu. Ini kisah Ustadz Jamil dari Darul Quran ketika memberikan sambutan penutupan daurah Imamul Masajid, ya. Nah, ini unik. Lalu
Syekh Abdullah Bahaswan diperintah oleh gurunya, "Kamu kalau mau lancar huruf ra itu sana ke Mekah, kamu ziarah, kamu umroh." Kemudian umroh itu, di umroh disuruh doa di Multazam. Multazam itu tempat antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Itu disunahkan, sunnah dari Rasul SAW itu menempelkan pipi kanan begitu, berdoa, berbisik begitu kepada Allah. Lalu Syekh Abdullah Bahaswan diperintah oleh gurunya, "Kamu bisik-bisik di Multazam itu, kamu bilang, 'Ya Allah, ajarin saya huruf ra.'" Maka pulang-pulang lancar huruf ra. Emang bagaimana sampai kayak gitu? Emang susah huruf ra? Ternyata banyak yang nggak paham tentang huruf ra ini. Saya bahas satu dulu ya huruf ra, nanti kita lanjut lagi part-part berikutnya biar nggak kepanjangan. Orang banyak seperti begini. Misalkan dia baca surat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil fi tadlil wa arsala. Nah, itu orang lupa bahwa huruf ra di situ bentuknya sukun, harokatnya sukun. Atau tidak berharokat, maksudnya sukun, mati. Kemudian sebelumnya itu fathah, harusnya dia baca fa'arsala, fa'arsala, bukan fa'arsala alaihim. Ini kalau baca fa'arsala itu huruf ra-nya ra tarkik, itu bukan seperti itu, tapi bacanya fa'arsala, huruf ra-nya huruf tafkhim. Jadi huruf ra itu punya 3 hukum. Pertama, huruf ra tafkhim, yaitu ra-nya berharokat fathah atau ra-nya sukun sebelumnya fathah. Ada lagi ra tarkik. Kalau ra tarkik sukun sebelumnya harokatnya kasrah. Ada lagi ya tarkik sukun sebelumnya kasrah atau ra-nya berharakat kasrah. Ada lagi tafkhim tarkik. Nah, ini orang ketika baca fa'arsala itu ra-nya ra tarkik. Qiraat kita bukan qiraat Hamzah, qiraatnya siapa? Bukan qiraatnya Warasy yang ra-nya itu tarkik ketika fathah ya. Ada bukan, kalau 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 qiraatnya Nafi, qiraat Warasy itu ada ya, benar ya. Fa'ara, tapi ini ya dalam qiraat apa, Hafs itu ra-nya tafkhim, karena ra-nya sukun berharakat sebelumnya fathah. Sama seperti orang azan, Allahu akbar, Allahu akbar, bukan Allahu akbar, Allahu akbar. Banyak orang, ini harus harus menjadi perhatian bagi seorang imam, ini penting ya. Itu sedikit daripada huruf ra itu penting. Maka saya akan beri judul ini, pembahasan ini huruf ra ini sontak saja karena saya baru mendengar bacaan-bacaan para imam di masjid mushola, sangat disayangkan, harusnya ada perbaikan. Nah, belum lagi hukum-hukum tajwid yang lain ya. Wal akhdhu tajwid hatmun lazimun man lam yusahhil Qur'an athimun li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasalah. Orang yang nggak pakai tajwid itu berdosa, karena nanti kamu akan melanggar mazhab lain. Pada saat kamu punya mazhab bacaan itu hafaz, kamu melanggar mazhab yang lain tanpa kamu tahu itu punya siapa, sama kayak kamu sholat pakai mazhab Syafi'i ngakunya, tapi kamu campur aduk. Subuh kamu pakai mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar, tapi kamu nggak baca kunut. Ya, beda dengan Muhammadiyah, bukan itu maksud saya. Muhammadiyah, itu sudah jelas, dia menggunakan faham, tarjih, mana yang lebih kuat, mana yang lebih kuat. Itu bagus, itu ilmu. Tapi maksud saya begini, ini ada orang yang mengklaim dirinya Syafi'iyah, seharusnya Syafi'iyah itu subuhnya pakai kunut misalkan. Dia baca bismillahnya jahar, tapi dia subuhnya nggak pakai kunut. Begitu dia nggak baca kunut, dia nggak sujud sahwi, santai-santai aja. Artinya tanpa didasari dengan ilmu, hati-hati, ibadah nggak pakai ilmu itu bisa rusak ya. Dan ibadah tidak pakai ilmu sama dengan di atas keraguan. Al ibadah la yubna 'ala syak, ibadah nggak bisa dibangun di atas keraguan, karena orang yang nggak punya ilmu akan ragu. Itu, statement dari Syekh Usama Al-Azhari, orang yang nggak punya ilmu akan ragu-ragu. Karena itu ilmu itu menerangi jalan yang gelap, menerangi pikiran yang buntu, menerangi hati yang sedang sumpah, itu ilmu. Hakadza, ikhwanana al muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.